guru SMA Negeri 12 Ambon. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi telinga. Yang kedua, menjelaskan proses mendengar. Coba kalian dengarkan suara apakah ini? Benar sekali, itu adalah suara letusan senjata. Kalau yang ini? Ya benar, itu adalah suara kicauan burung. Bagaimana kalian bisa menyebutkan bahwa suara yang pertama adalah letusan senjata dan suara yang kedua adalah kicauan burung? Nah, otak yang memberitahukan bahwa itu adalah suara letusan senjata dan kicauan burung. Bagaimana otak itu dapat mengetahui bunyi tersebut? Benar, bunyi tersebut melalui indera pendengar. Lalu bagaimana? Apa yang terdapat dalam indera pendengar kita atau telinga? Apakah kalian ingin tahu? Mari kita belajar bersama. Ya, sekarang kita masuk pada materi, yaitu struktur dan anatomi telinga. Nah, perhatikan gambar ini. Telinga terdiri dari tulang rawan. Telinga terbagi atas 3, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga fungsinya untuk mengumpulkan bunyi yang masuk, sedangkan liang telinga merupakan saluran masuknya bunyi. Kemudian pada telinga bagian tengah, di situ terdapat gendang telinga atau membran timpani, yang mana membran timpani punya peranan mengantarkan bunyi ke telinga bagian dalam. Nah, pada membran timpani ini juga ditemukan ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama adalah tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Yang mana ketiga tulang ini mereka saling berhubungan diikat oleh persendian. Dan fungsi dari ketiga tulang ini mereka mengantarkan bunyi ke telinga bagian dalam. Kemudian pada telinga bagian dalam itu ditemukan ada koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Yang mana koklea ini punya peranan, dia mengantarkan bunyi yang dari tulang sanggurdi dibawa ke koklea ini lalu diteruskan ke saraf. Nah, di telinga bagian dalam selain ada koklea juga ada terdapat saraf pendengaran. Saraf pendengaran berperan untuk mengantarkan rangsang bunyi dari koklea menuju ke otak. Di antara koklea dan saraf pendengar juga dijumpai lingkaran stenga, yang mana lingkaran stenga ini dia berperan untuk keseimbangan. Berikut kita lihat bagaimana proses mendengar. Pertama-tama, bunyi masuk melalui daun telinga menuju ke liang telinga. Sampai di liang telinga, dia menuju ke membran timpani. Dari membran timpani diteruskan ke tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Setelah dari tulang sanggurdi, getaran bunyi itu diteruskan lagi ke koklea. Dari koklea diteruskan ke saraf pendengar, dan dari saraf pendengar menuju ke otak, dan otak menerjemahkan bahwa itu adalah bunyi apa. Sekarang kita masuk pada quiz. Dengan pertanyaan yang pertama, itu nomor 2 adalah liang telinga. Nomor 3 adalah membran timpani. Dan yang kelima adalah koklea, yang mana koklea itu berperan untuk mengantarkan rangsangan bunyi menuju ke saraf pendengaran. Kemudian proses yang kedua, proses pendengaran itu dimulai dari bunyi, getaran bunyi yang diterima dari luar
luar masuk melalui liang telinga, kemudian diteruskan ke membran timpani, dari membran timpani diteruskan ke 3 tulang pendengar, kemudian diteruskan ke koklea, dari koklea diteruskan lagi ke saraf pendengar, dari saraf pendengar menuju otak. Kesimpulan yang akan kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Telinga terbagi atas 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Proses mendengar dimulai dari rangsangan dari luar, bunyi yang masuk melalui daun telinga, kemudian ke liang telinga, kemudian ke membran timpani, lalu ke tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, kemudian diteruskan lagi ke koklea, dari koklea diteruskan lagi ke saraf pendengar, saraf pendengaran lanjut lagi ke otak, dan otak menerjemahkan itu bunyi apa. Bagaimana anak-anak? Bisa diterima? Ya, hebat, kalian memang luar biasa. Ya, dengan berakhirnya kesimpulan yang kita ambil bersama, maka berakhir sudah belajar kita hari ini. Sampai jumpa minggu berikutnya.